Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM, pengurus Majlis Ta'lim dan pengurus lingkungan yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karomah dan barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah lapangkan rizki yang halal, yang tayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khotimah dan ridhonya fi dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, para guru, para alim ulama, para salihin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah. Diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan juga Fatihah ini kita tujukan kepada Al-Waqib yang mewakafkan tanah ini, yaitu Al-Makarram Bapak Haji Dr. Andes Aswir Dainitara. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin. Dan demikian pula untuk semua para donatur, para munfikin yang menginfakkan sebagian hartanya untuk masjid dan segala kegiatan-kegiatan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan berlipat ganda, diberikan keberkahan lahir dan batin. Lillahi ta'ala bidilkanya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dhurriyyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wasyuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan As-Sazili, wila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, wila hadrati sultan awliya Syekh Bahuddin Naqsyabandi, wila hadrati Syekh Radin Abdul Razak At-Tarmasi, wala Syekh Abdul Salam, wila hadrati Syekh Hudari bin Hasan, wila hadrati Simba Penjalu, wila hadrati Syekh Ramaki Mustaqim bin Husain, wila Syekh Ramaki Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Syekh Asbullah Al-Marzuki, wila hadrati Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin K. Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim asyayim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati Sayyidina Hadir Ali Salam, wila jami'il awliya at-tis'a allazina fi Indonesia, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alina masyayikhina wa muallimina wa asatizatina wa khususan ila al-Waqib Bapak Haji Aswir Dainitara wa li jami'il ladzina anfaqu amwalahum
لهذا المسجد الإخلاص ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan malam hari ini kajian kita tentang kurban, di mana mungkin bagian yang lalu, ya kalau tidak salah sampai mungkin detik-detik penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayah beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang perlu kita pahami dalam Idul Adha, ya, dalam penyembelihan korban, kita melaksanakan ibadah korban itu bukan sekedar menyerahkan kambing kepada panitia atau mungkin menyembelih sendiri, ya, kemudian selesai disembelih dipotong-potong, dicacatin, ditetelin, bungkusin, dibagi-bagi, kemudian disantap, kenyang, atau dah iya pokoknya diolah dah, ya, kekenyangan. Atau habis itu udah besoknya kadang-kadang ada yang badan gua pada kaku, badan gua pada pegel, ya, gua pada kesemutan, macam-macam, kepala gua keliengan, ya kan. Nah, seakan-akan itu efek dampak daging korban yang kita makan. Betulkah seperti itu? Ya sebelumnya enggak Bapak, ya. Hewan korban itu hewan dagingnya ya Pak, ya, itu udah steril, ya. Meskipun mungkin pengecekannya sebelum penyembelihan atau mungkin di kandang-kandang dicek ada penyakit ini, penyakit itu, ya. Ada virus inilah, virus itu, jadi nggak boleh dimakan dagingnya. Ya biarkan saja itu, ya memang tugas tim mereka untuk ngecek seperti itu, ya kan. Tapi buat kita sebagai umat Islam, ya, yakinlah bahwa daging korban itu istimewa, berbeda dengan daging-daging yang dipotong biasa, ya. Meskipun kelihatannya sama, tapi sebetulnya enggak sama. Yang penting makannya, nyantapnya jangan lupa baca apa? Baca bismillah, baca doa, ya. Yang korbannya juga diajak, ya, supaya benar-benar ikhlas. Tanda ikhlasnya itu ya terserahlah panitia atur, ya. Mesen minta boleh tapi sepertiga aja. Ya, jangan sampai minta sapi, motong sapi, nyerahin sapi, minta kakinya semua empat-empatnya. Ya kalau gini mah potong sendiri aja di rumah. Ya juga nyerahin kambing, mesen, nanti kakinya semua buat saya ya, sama palanya. Ya, kaki paha maksudnya begitu ya, semua. Ya, jangan itu namanya kurang ikhlas begitu, ya. Yang motong juga harus benar-benar bersih, ya, bersih lahir, bersih batin. Insya Allah itu disterilkan daging korban oleh Allah. Andai kata sebelumnya mungkin dicek, ya kan, diperiksa ada sakit ini, sakit itu, ada virus ini, virus itu mungkin, ya. Tapi setelah dipotong itu akan disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak apa-apa. Ya kalau kemudian habis nyantap rasa badan beginilah begitulah,
Mungkin kita ada yang salah teknis itu. Kitanya yang makan, mungkin ada sisi lain yang salah, yang kurang pas gitu ya. Nah, baik Bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi di balik itu semua kegiatan kurban ini ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang harus diangkat supaya kita di hari raya Idul Adha, baik yang korban maupun yang enggak, ya tapi insya Allah ikut nyantap daging korban, insya Allah semuanya dapat keberkahan dan akan lebih berbobot Idul Adha kita, lebih berisi, lebih bernilai. Nah, dalam kisah itu ketika Nabi Ibrahim sudah mendapatkan titah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, itu enggak serta-merta Nabi Ibrahim langsung tuh anak diapain? Langsung tuh anak diikat umpamanya, ya kan sini loh, ya kan gua potong nih, Allah yang nyuruh gua. Enggak. Ya, meskipun itu Allah yang perintah, Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak ya tetap melakukan pendekatan secara spiritual, secara rohani ya, tidak kasar ya, enggak galak dan enggak menunjukkan kekejaman. Karena kalau udah bahasanya motok kan menunjukkan kekejaman kan, kejam amat. Ya kan orang tua apa maunya ya kan, apa disuruh motong anaknya diturutin aja kan gitu. Nah ini isyarat korban. Korban kan artinya dekat, pendekatan. Jadi pertama yang lalu kita kaji, kita pertama pendekatan kepada Allah. Nah kedua pendekatan kepada sesama kita. Nah sesama kita tentunya pendekatan dalam keluarga. Orang tua dekat sama anak, anak dekat sama orang tua, ya. Suami dekat sama istri, istri dekat sama suami. Mana dekat atau pendekatan di sini bukan secara fisik. Kalau secara fisik namanya suami istri udah pasti dekat secara badan mah. Anak ya orang satu rumah kok, ya kan. Udah pasti dekat, cuman hatinya dekat enggak. Tuh, nah ini yang penting. Nah, dekatnya hati kepada keluarga kita, ya, anak istri kita itu dengan menunjukkan kelembutan dan kasih sayang, bukan dengan kegalakan, bukan dengan cara yang kejam, bukan dengan cara yang kasar, meskipun mungkin anak kita bandel, gitu ya. Jadi pendekatannya dengan kelembutan. Nabi Ibrahim panggil, "Nak, Bapak mau tanya ya, kalau seumpama nih, ini umpama doang ya, Allah nyuruh Bapak untuk motong kamu, nyembelih kamu. Coba dah menurut kamu gimana?" Kan bahasa begitu. Ya kan? Enggak, sini loh. Enggak begitu ya. Enggak ya. Apa jawab Nabi Ismail? Ya sebagai seorang anak yang soleh, yang cerdas, ya ganteng juga, ya. Bapak, kalau memang itu Allah yang perintah, saya siap. Bener, siap. Kenapa siap? Karena Allah kan yang perintah. Ya, yang nyuruh, yang perintah bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan lurah. Ya bahkan bukan presiden, Allah yang nyuruh. Coba betapa bahagianya Pak kita orang tua andai kata punya anak modelnya kayak begini. Ya, itu kan artinya nih anak udah paham Pak. Dalam hidup ini siapa porsi terbesar yang harus kita cintai. Itu. Ya, seusia dini ya. Seusia PAUD itu Pak, udah ngerti siapa yang harus tertinggi kita cintai dalam hidup kita. Siapa? Allah. Ya, dan itu bukan sekedar pengakuan lidah, tapi dibuktikan
Dengan kata-kata siap itu menunjukkan Nabi Ismail bocah ingusan masih bau kencur Pak. Cintanya sama Allah sangat luar biasa. Apalagi bapaknya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ya, kekuatan cintanya itu Pak. Gak bisa kita kejar Pak sampai kapanpun. Kita ini kan cuman kalau ditanya cinta gak mau Allah cinta dong. Buktinya bingung buktiinnya. Ayo dong buktiin. Iya. Nah, orang cinta itu Pak akan kelihatan ya bukti dia cinta itu dengan pengorbanan. Ya, bukan dengan lidah. Dengan pengorbanan apa yang bisa kita keluarkan demi yang kita cinta. Kalau tiba ngomong saya cinta kamu, I love you, saya sayang kamu. Kadang-kadang itu cuma rayuan apa? Rayuan gompal. Ngomong doang sebakul, ngomong doang seember. Ya kan beli embe aja cuma 2 juta, 3 juta aja kagak mau. Ya kan padahal beli HP 5 juta, 10 juta kuat. Iya kan? Iya, coba kita ngomong cinta itu. Ya maaf emang ngomong doang ya. Ngomong doang sebakul kata orang Betawi. Buktinya mana gitu ya. Nah disinilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Pak. Ya sebagai jejak-jejak yang suci yang perlu kita jadikan teladan dan kita ikutin. Ya kita nggak bakalan bisa nyamain kecintaan beliau ya berdua ini kepada Allah ya. Dan kekuatan tauhidnya Pak. Kekuatan tauhid itu yang bisa bikin begitu itu kekuatan iman, cinta dan tauhid Pak. Kalau nggak ada iman, cinta dan tauhid nggak bisa ngerjain itu. Waktu Siti Hajar Nabi Ismail masih bayi ditinggal di Mekah. Berdua-duaan coba. Kalau kita mah anak gue bini gue dicaplok macan ini. Kagak bakalan kuat, nggak bakalan tega. Dilepas ditinggal Pak. Udah kamu berdua diam-diam di sini ya. Hajar, saya mau kembali lagi ke Palestina untuk dakwah, untuk berjuang. Dan Siti Hajar pun nggak gimana-gimana Pak. Ya udah laksanakan ya Bang ya kalau kata bahasa kita laksanakan perjuangan dan dakwah. Ya biar orang-orang semua bertauhid kepada Allah. Gak ada yang ditakutin Pak dalam hidupnya kecuali Allah. Nah kalau kita mah banyak yang kita takutin selain memedi, selain hantu, ya banyak yang kita takutin. Ya kan banyak nggak? Banyak apa aja tuh? Banyak dah pokoknya takut ini takut itu, takut si anu, takut si anu. Kebanyakan takut kita ini. Iya, akhirnya malah stres sendiri. Kadang-kadang malah takut membayangan. Membayangan aja takut. Bagaimana yang asli. Ya bayangan tuh suka bayangin yang enggak hanya takut. Gue takut gua kalau seandainya gua ini ntar begitu lagi, ntar begini lagi. Takut bayangin sesuatu. Jangan. Nabi Ibrahim begitu. Waktu beliau dibakar oleh Raja Namrud. Beliau kan bisa aja berontak kan. Kabur. Beliau tenang aja Pak, nggak gimana-gimana, nggak ada istilahnya tanda-tanda berontak gitu, melepaskan diri, kabur nggak ada. Padahal ini kan urusannya dibakar. Ya kalau sudah di penjara mah masih dibakar Pak. Siapa yang kuat orang dibakar. Dan beliau nggak pernah bayangin atau mungkin berharap mudah-mudahan apinya jadi dingin Ya nggak ada Pak. Tahu-tahu dingin gitu loh. Iya kayak tadi Nabi Ismail itu nggak ada air di Mekah, tahu-tahu keluar air Zam-Zam. Padahal nggak pernah dibayangin dan nggak pernah diarepin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga ketika ya detik-detik mau motong mau nyembelih Nabi Ismail itu nggak ada bayangan atau harapan mudah-mudahan aja diganti Ismail maaf pakai dah. Iya gua gimana ini namanya sama anak nggak ada begitu.
Makanya beliau asah pisau itu setajam-tajamnya. Menunjukkan keseriusan beliau ya 1000% untuk menjalankan perintah Allah yang sangat berat itu. Apa yang terjadi? Gak mempan. Oh punya ilmu kebal kali ya Ismail. Agak. Ya, orang-orang yang bertauhid itu gak punya ilmu gitu-gituan. Gak punya. Iya, gak punya ilmu-ilmu kebal. Atau ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu gak ada. Ilmunya cuma satu, ilmu tauhid. Itu Pak, yang membuat mereka, ya beliau-beliau itu kuat menjalani kehidupan meskipun harus berhadapan dengan tantangan ujian yang berat dan beruntun. Ya, datang terus. Akhirnya yang terjadi tahu-tahu gitu loh Pak. Tahu-tahu di sini maksudnya memang kagak diarep sama Nabi Ibrahim supaya diganti kambing, enggak. Tahu-tahu Jibril turun dari langit sambil manggul apa tuh? Kambing, ya, domba kibas yang paling bagus Pak, paling mahal. Itu kambing yang tadinya di mana? Di surga, yang dulunya kambing siapa? Habil, putranya Nabi Adam. Kambing masuk surga ya. Ayo, masa kita kalah sama kambing? Iya, modalnya apa tuh kambing bisa masuk surga? Deket sama orang soleh. Deket sama orang baik Pak. Itu aja modal kita. Di samping kita jalanin ibadah. Kan ibadah kita kadang-kadang ya umumnya tekor mulu Pak. Tekor nggak ibadah kita? Banyak kan tekor, banyak kekurangan gitu loh Pak. Ibadah kita. Kalau dibongkar itu kurangnya, ya pokoknya banyak banget. Cacatnya itu banyak banget. Nah salah satu ya, cara, tip supaya kita mendapatkan ridho Allah, disayang dan diridhoi oleh Allah, masuk surga. Ya seneng, sayang, dekat dengan orang-orang yang disayang, yang dicintai oleh Allah. Atau dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, deketin, jangan dijauhin. Ini kita kebanyakan pada terbalik, yang kagak bener pada dideketin. Akrab banget kalau bergaul sama orang yang kagak bener. Giliran mah nggak orang yang bener, giliran kumpul begini ngaji ini berat Pak. Ini kan insya Allah ya mudah-mudahan kita ya minas solihin gitu kan. Tapi tetap kita jangan menganggap diri kita ini orang soleh. Ya, tapi meskipun kita bukan orang soleh, bukan orang baik, ya Pak ya, seneng dengan orang baik, seneng dengan orang soleh, itu salah satu modal untuk bisa masuk surga Pak. Jangan dianggap masuk surga dengan lewat sholat, puasa, zakat, haji, umroh, lewat itu aja, enggak. Banyak caranya sebenarnya, diantaranya itu. Ya, kita dekat dengan siapa, senang dengan siapa. Orang namanya Imam Syafi'i ya dia. Imam Syafi'i itu dalam kitab Nurul Absor ya. Beliau itu termasuk wali watan Pak. Wali tingkat tinggi yang bahasa ininya itu paku bumi Pak. Imam Syafi'i. Memang nggak kelihatan. Kenapa? Karena kan beliau terjunnya dalam kancah fikih. Ya. Tapi beliau itu waliun min auliyaillah. Wali watan Pak. Wali watan itu paku bumi. Kalau itu dicabut, goyang bumi. Tuh. Dan kalau meninggal, pasti ada gantinya lagi nanti. Wali watan. Ada penerusnya, ada penggantinya. Dan itu berpindah-pindah negerinya Pak, wilayah. Itu wali watan seperti itu. Nah, Imam Syafi'i pernah ngomong apa? Saya ini bukan orang soleh. Coba, nih Pak, tawadunya Imam Syafi'i, rendah hatinya Imam Syafi'i. Beliau orang soleh. Siapa yang gak ngakuin beliau orang soleh? Udah tingkat wali, imam besar, pengikutnya terbesar di seluruh dunia Pak. Terutama di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tuh Imam Syafi'i. Tapi beliau ngomongnya apa? Saya ini bukan orang soleh.
Tapi saya senang, cinta sayang dengan orang-orang soleh. Dengan harapan mudah-mudahan orang soleh yang saya senengin, yang saya cintain nanti ikut memberikan syafaat untuk saya. Tuh Imam Syafi'i Pak. Ya, lah kita ini yang belepotan kadang-kadang sudah merasa soleh, udah merasa orang baik, udah merasa orang bener, yang lain kagak bener, yang lain gak soleh, saya doang yang soleh. Ini Pak, ya kalau kita nggak pelajarin yang begini-gini, ini kita bisa terjatuh Pak nanti. Ini hal-hal kayak gini perlu diajiin, perlu dikupas. Sebab nanti banyak al-mubtarin Pak. Di akhirat itu banyak orang-orang yang tertipu. Tertipu apa? Tertipu dengan dirinya, dengan ibadahnya. Jadi karena dia merasa udah rajin ibadah, dia merasa ahli surga, itu tertipu Pak. Udah merasa orang benar, merasa orang baik. Ini jangan. Itu justru nanti malah dibalik oleh Allah. Ahli neraka. Mendingan kita ponis diri kita ini ahli neraka Pak. Ya, kita ini bukan orang benar. Kita bukan orang soleh. Kita bukan orang baik. Tapi ya kita yang nggak benar, kita yang nggak baik ini jangan sampai benci sama orang yang baik gitu loh. Kita kadang-kadang udah nggak bener, ya kan benci sama orang bener. Ya kan udah nggak baik, benci sama orang baik. Jangan. Ya bahasanya udah nggak ngaji, benci sama orang yang karena kita paling kagak kalau nggak ngaji itu seneng dengan orang yang ngaji gitu loh. Paling minim udah segitu, biarin dia nggak ngaji tapi seneng. Ente kenapa sih nggak ngaji-ngaji? Gak suka ya ngaji, bukan gak suka ya, saya suka dengan pengajian mah yang pada ngaji suka. Kadang-kadang saya suka berharap itu kapan ya saya kayak Abang Anu, kayak Pak Anu rajin banget ngajinya, cuman nggak tahu kenapa ya masih berat aja ya gitu. Mudah lu yang pada ngaji mudah-mudahan berkada begitu. Kagak gue sumpahin yang ngaji biar biar dia apa. Orang ngaji kok disumpahin, ntar sumpah itu malah apa? Berbalik. Iya dia yang kena, bener loh Pak. Jangan sekali-kali kita makanya benci dengan orang soleh. Kalau kita nyumpahin, sumpahnya itu akan berbalik. Dipastikan itu Pak. Iya, makanya kita bukan orang baik, tapi dengan orang baik kita senang aja. Jangan macam-macam, nanti jadi berbalik. Kalau dengan sumpah atau doa-doa yang kagak bener gitu Pak, jangan ya. Nah kita kembali. Jadi Nabi Ismail nggak mempan, turun Jibril manggul kambing kibas, domba kibas, dan Jibril turun sambil apa? Mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Jibril ngungkapin itu. Kenapa? Beliau saking takjubnya Pak kepada dua hamba Allah ini kok bisa ya ngerjain hal-hal yang orang lain tuh gak bakalan bisa gitu loh Pak. Dan itu artinya mereka menunjukkan kecintaan yang agung kepada Allah. Dan itu pun artinya Allah memberikan keagungannya kepada dua hambanya ini. Keagungan cinta. Jadi saling mencintai antara Allah dan dua hamba ini dengan kecintaan yang agung. Oh, luar biasa Pak. Ya, takbir tuh. Nah, kemudian disambut sama Nabi Ibrahim. Takbir itu diterusin dengan takbiran la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus tuh. Ya. Nah, terus Ismail, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazzamal ahzaba wahdah. Terus. Itu rangkaian kalimat-kalimat takbir itu berawalnya dari situ kronologisnya. Nah, takbir Idul Fitri nginduknya ke sini, ke Idul Adha, bukan sebaliknya. Ya, jadi Idul Fitri takbiran itu ya ngikutin takbir Idul Adha. Nah, takbir Idul Adha sumbernya awalnya dari situ, Pak. Supaya kita hidup ini terus yang kita gaung-gaungkan itu kebesaran Allah dalam perasaan, pikiran kita, meskipun kita terjun dalam kancah dunia, ya kita bisnis, kita usaha, atau kita sebagai pejabat, apa saja, tetap dalam diri kita, pikiran yang kita gaung-gaungkan itu adalah kebesaran Allah. Jangan kebesaran jabatan, jangan kebesaran harta. Jabatan apa sih? Harta apa sih? Orang waktu juga ntar habis, hilang, terlepas semua. Keluarga juga semua. Ya, yang nggak bakalan terlepas itu kan Allah. Nggak bakalan hilang Allah. Allah nggak bakalan lenyap. Allah nggak bakalan habis. Tuh, makanya yang kita agung-agungkan tuh dalam hidup kita Allah, bukan selain Allah. Kalau kita yang kita agung-agungkan selain Allah, nyungsep nanti kita celaka cepat ataupun lambat, kita disungsebin oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu menyangkut jiwa, Pak, perasaan, pikiran kita. Meskipun fisik atau zohir kita sibuk dengan urusan dunia gitu ya, di pasar, di mall, di plaza, di kantor, di PT, ya di apa aja, ya. Tapi isinya hati dan pikiran itu ke Allah, yang digede-gedein dah istilahnya, yang dia andal-andin Allah. Nah itu makanya nanti ya dalam doa tawajuh itu dimasukkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan petikan ayat yang kemudian dijadikan doa tawajuh iftitah. Isinya apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Kok sholat dan ibadahku? Kan sholat udah ibadah. Kenapa dipisah sendiri? Kemudian wa nusuki dan ibadahku. Ini namanya zikrul khos ba'dal am. Ya, menyebut yang khusus ya setelah yang umum. Jadi menunjukkan dari sekian ibadah, sholat yang paling utama apa yang harus diberesin. Iya, ya. Puasa, zakat, haji, umroh, semua. Itu nginduknya ke sholat. Kalau sholatnya beres, udah otomatis yang lain beres. Gitu loh. Tapi kalau sholatnya nggak beres, lu mau 1000 kali umroh, 1000 kali haji, kagak bakalan beres. Begitu juga puasa, zakat. Berapa miliar yang dikeluarin zakatnya. Tetap nggak bakalan beres kalau sholatnya nggak beres. Jadi sholat ini, Pak, yang menjadi ukuran untuk ibadah-ibadah yang lain. Makanya sholat ini kita rapiin dikit-dikit, pelan-pelan, lewat ngaji begini, Pak. Ya, karena sholat itu kelihatannya gampang, ya kan? Lihatnya berapa susahnya sholat, ngadep kiblat, angkat kedua belah tangan, salam selesai udah. Cuman baca ini gerakan itu. Padahal bukan itu sholat itu, artinya bukan itu doang. Jadi sholat itu harus ada isinya. Kalau isinya nggak dijalanin dalam sholat, itu sholat kita berarti ibarat buah kulitnya doang, kagak ada isinya. Jadi bagaimana ceritanya? Ya kan, ibarat padi gabung,
Kan kulitnya doang gabah namanya ya. Makan tuh gabah pesak. Ya, nah gitu. Wa mahyaya, hidupku. Maksudnya hidup di sini semua apa yang kita jalankan dalam hidup, ya, aktivitas apapun dalam hidup kita, wa mamati dan matiku. Proses dalam kematian, Pak, ada prosesnya. Itu semuanya lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Untuk siapa, Pak? Untuk Allah. Jangan untuk siapa-siapa. Ya, jangan untuk bini. Apalagi bini udah ngelawan mulu. Wah, udah jangan, Pak. Ya kan untuk bininya juga ngelawan. Kalau bininya soleha sekali taat patuh masih mendingan. Oh, bininya songong ngelawan. Ya kan? Anak, jangan untuk anak juga ngelawan mulu. Ya kan? Jangan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Itu yang kita baca dalam sholat itu buktiin gitu loh. Jangan hidup demi ini, demi itu. Udah demi Allah aja. Kenapa kamu mencari nafkah? Demi Allah. Jangan demi keluarga. Ya demi keluarga, demi anak, demi istri. Demi Allah. Karena Allah nyuruh kita usaha ikhtiar. Nah kalau udah ke Allah, ntar anak, bini, keluarga semuanya ke bawah, Pak, begitu maksudnya. Tapi kalau kita demi istri, demi anak, Allah ke bawah enggak? Agak bakalan ke bawah, Pak. Tuh, begitu. Makanya ke Allah otomatis semua ketarik, Pak, kalau udah ke Allah. Begitu. Lah kalau kita ke istri, Allah enggak bakalan ke bawah, Pak. Justru kita malah terganggu berhubungan kepada Allah sebab istri atau sebab anak. Tuh, begitu caranya. Ini teknisnya, Pak, untuk berhubungan kepada Allah seperti itu. Bukan berarti saya bilang, oh Allah ada kemudian istri diremehin, anak diremehin, gak dicariin nafkah. Bukan begitu maksudnya. Ya kan? Jadi cari nafkah itu kan hukumnya apa? Wah, yang wajibin siapa? Allah apa bini? Allah yang wajibin, bukan bini. Allah. Tuh, kita tanggung jawab urusan biaya anak sekolah, pakaian, kewajiban siapa yang wajibin? Allah kan. Begitu makanya demi Allah jalankan semua itu. Justru dengan begitu nanti rezekinya digampangin oleh Allah. Tuh, istri kalau udah rezekinya gampang seneng gak? Wah iya, pokoknya ya kan jam habis subuh itu kopi udah ngumpul di meja, ya kan? Iya pokoknya udah pasti dah. Begitu Pak caranya. Jadi jangan salah paham. Dikit-dikit ke Allah, dikit-dikit ke Allah kemudian ngeremehin yang lain gitu bukan. Ya kan? Ketika kita tahu wajib cari nafkah, kita harus paham yang wajibin siapa. Justru anak sama istri kita tuh nggak ngewajibin, Pak. Yang wajibin itu Allah. Nah, ketika kita jalanin ya yang mewajibkan cari nafkah ya demi yang memerintah itu, yang mewajibkan itu, maka nanti dipermudah oleh Allah. Justru pintu rezekinya malah dilebarin, diluasin. Nah, kalau rezekinya gampang kan pasti istri dan anak senang. Nah, kalau udah seneng, Pak, itulah tadi keberkahannya ada. Itu loh, Pak. Senengnya istri, Pak, ya senengnya anak dengan kita itu menyebabkan berkah. Datangnya berkah loh, Pak. Tapi kalau istri kita kekeselan aja sama kita, kekeselan karena kita nggak cari nafkah, gitu loh, Pak. Atau nafkahnya kurang. Atau sebetulnya kita ada, cuman sama istri rada pelit, gitu loh. Ya kan punya duit, bini cuman minta beliin lipstik umpamanya kagak. Ya kan sampai udah kadang-kadang BH-nya udah setahun baru diganti, kan bangetan buat laki. Padahal duitnya ada tuh laki, bini Pak. Iya kan, minta beliin BH atuh, ya kan marah. Nah, ngomongnya gua nggak punya duit, padahal duitnya banyak. Itu kan ini
Istri kan kesel. Itu Pak salah satu nanti penyebab tertutupnya pintu rezeki. Ya, atau diperkecil. Iya, makanya senenginlah istri kalau memang kita ada gitu maksudnya. Tapi kalau nggak ada ya berupaya terus bagaimana supaya istri senang. Itu. Jadi pintu-pintu keberkahan itu memang dibuka oleh Allah lewat mana aja Pak, terutama dalam rumah tangga anak istri itu. Ya, ketika mereka nyaman ya dengan usaha ikhtiar kita, disitulah nanti keberkahan akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita bikin mereka sedih terus, ya kan sedih mulu, ya kan gua minta ini diomelin, gua minta itu dibentak, ya kan iya dibagi kagak yang ada dibentak, ya kan lu bini rongrong mulu, ya kan? Apa mulu. Selagi memang yang dia minta itu dengan urusan dia kewanitaannya Pak, silakan aja dan kita mampu berikan, ya kayak pakaian, bahkan mungkin perhiasan. Ini kadang-kadang laki ada saking pelitnya, tuh bini cincin segram aja kagak ada. Padahal 10 gram, 20 gram aja kuat dibeliin. Iya Pak. Heeh. Itu pintu pintu keberkahan dari situ Pak. Ya, apa yang menjadi kesenangan istri itu selagi memang sebatas hal-hal yang standar gitu ya. Dan kita mampu berikan aja, nggak usah pelit-pelit. Tadi pelitin lagi sama Allah. Kenapa? Ya, karena rezeki istri, anak itu semuanya penyalurannya lewat kita Pak. Dengan kita ikhtiar itu. Tuh, gitu. Makanya kalau kemudian kita ngecewain, bikin mereka sedih, bikin mereka susah, maka yang jatah mereka Allah stop. Tuh, akhirnya tambah, nah kan tambah susah kan, tambah berat urusannya. Nah itu sekilas saja tuh, biluk dikit ya. Udah kembali lagi nggak kelar-kelar, besok udah mau korban. Ya, nah jadi dari sini ya takbir itu tadi isyarat kepada kita umat Islam ya supaya dalam hidup kita itu tetap yang kita agung-agungkan Allah. Ya silakan punya jabatan nggak apa-apa, silakan punya duit banyak, cakep, bagus. Jadi sedekahnya jadi lebih banyak lagi nanti, infaknya kan begitu. Iya ya nggak apa-apa, tapi tetap yang kita agung-agungin Allahnya yang ngasih kita jabatan, yang ngasih kita harta, yang ngasih kita keluarga, ya kan? Allah semua kan? Nah iya, kita agung-agungin Allahnya, ya. Dan diganti dengan kibas ini, manfaatnya juga besar. Coba bayangin kalau nggak diganti sama kambing, kita dianjurkan tiap tahun motong anak mau. Ayo dah. Kalau yang anaknya 12, lah kalau anaknya cuma 2 atau semata wayang, ya kan? Lah kan ribet urusannya. Dan juga andai kata nanti nggak diganti kambing yang kita potong manusia, anak kita manusia kan, nggak mungkin kita tega untuk kita makan. Orang lain pun nggak bakalan mau. Ini daging apa? Ini daging anak gua buat lu sop. Kagak bakalan mau orang Pak, ya kan? Iya, diganti dengan kambing itu supaya terjalin dan terbentuk hubungan kasih sayang atau bahasa korban, yaitu kedekatan kita semua. Semua lapisan masyarakat sama-sama saling berdekatan secara apa? Secara rohani, secara jiwa, perasaan, pikiran, dekat semua Pak. Meskipun mungkin lokasi wilayahnya berbeda jauh. Kita mah di sini di Jakarta ya, tapi orang yang dekat sama kita di Surabaya masih bisa, apalagi sekarang ada HP gampang banget masih. Gimana kabarnya di Surabaya tuh? Ya mudah-mudahan pada sehat ya, rezekinya lancar. Kan berarti ada kedekatan kan begitu. Nah kita kadang-kadang ada orang ya di rumahnya nih, tetangganya sebelah. Ada temennya dari mana tahu datang ke situ. Lalu ngapain ke rumah dia? Lah itu kan dia sakit udah sebulan. Sakit, lo gue kagak tahu. Lah padahal apa? Bertetangga rumahnya sebelah. Masa sakit nggak tahu? Tuh, ini kan berarti deket fisik tapi jauh hatinya. Nah ini pentingnya gitu begitu. Meskipun beda RT,
Ya kan beda RW kelurahan, tapi ada kedekatan hubungan. Ya, saling perhatian, saling peduli. Ya, ini ya kan maaf aja gua nggak bisa main ke sana. Emang ngapa? Karena gua sakit. Ya begitu, udah berapa hari, udah seminggu. Emang nggak berobat, kagak punya duit. Ya, karena ada kedekatan, ya udah nanti saya bantu nih, saya ada rezeki alhamdulillah sedikit saya transfer aja ya buat berobat anak. Tuh, ada kedekat, rumahnya jauh, orangnya juga jauh badannya, tapi karena ada kontak batin, saling peduli, saling kasih sayang, itulah korban isinya Pak. Supaya umat Islam ini hidup saling berdekatan secara jiwa, perasaan. Gitu loh Pak. Jangan saling cuek, jangan saling masa bodoh, apalagi nyukurin. Si Anu kan sakit, ukur. Ya kan? Ya Allah. Si Anu katanya dia terbalik naik motor, syukur. Ini kan berarti jauh Pak. Padahal itu saudaranya kadang-kadang masih. Syukur, disyukur-syukurin. Mestinya innalillahi ya Allah, kapan saya bisa bantu? Ya paling kagak kan kita bisa bantu doa. Begitu. Kalau kita ada kedekatan begitu. Nah itu korban. Jadi korban itu dekat atau kedekatan. Allah udah masa sama. Khususnya umat Islam. Begitu Pak dari korban itu. Jadi jangan sampai kita pecah, ya kan, terpotong-potong gitu ya. Gak nyambung gitu loh Pak. Jangan. Jadi umat Islam biar semuanya saling berdekatan. Ya, kemudian yang terakhir ya, dari korban ini hikmah dan rahasianya kenapa diganti dengan binatang ya, secara umumnya ya, ini isyarat supaya sifatnya gitu loh Pak, sifat kebinatangan itu kita potong yang ada di dalam diri kita. Rakus itu kan sifat binatang, ya kan. Binatang tuh karena punya sifat rakus. Mana ada kambing nih Pak, dia masuk ke jalan dekat kebun singkong, bayam, sayuran lah. Emang dia pakai ini kebun siapa, kalau gua ambil halal apa haram ya? Kagak ada dia. Yang penting gua kenyang. Tuh, iya enggak? Ya iya. Enggak ada dia tuh berpikir nih halal apa haram ya, boleh apa enggak, hak apa batil, legal apa ilegal. Enggak ada pikiran begitu binatang. Lah manusia kalau punya sifat kayak gitu bahaya enggak? Bahaya untuk dirinya, bahaya buat orang lain, bahkan yang paling bahaya yaitu bahaya buat negara. Kalau udah pejabat-pejabat punya sifat tomak, iya Pak, apa aja digabres. Ya kan bodoh amat mau MBG kayak mau apa kayak. Bodoh amat mau koperasi merah putih kayak hitam putih kayak. Yang penting gue bisa kaya. Nah itu Pak, setiap ada program ya dari pemerintah yang sebetulnya bagus itu program. Cuman karena dipegang oleh orang-orang rakus, orang-orang tomak, akhirnya yang terjadi apa? Rakyat makin susah, yang kaya makin, yang miskin makin. Nah itu yang dinyanyi nama, itu dia, ya kan, tomak Pak. Jadi begini kadang, ya kan, jadi dampaknya begitu. Dan sifat tomak ini, ya bahayanya ngikutin level orangnya Pak. Kalau kayak saya umpamanya tomak, saya kagak jadi apa-apa, ya kan? Jadi apa? Nggak jadi nggak bakalan, andai kata bahaya paling buat saya doang, keluarga udah. Tapi kalau udah megang jabatan, ya kan, itu nanti bahayanya sesuai dengan apa? Skala jabatannya Pak. Nah tentunya yang dampaknya paling besar kalau dia pejabat tinggi negara. Tuh menteri-menteri, anggota dewan. Kenapa? Mereka punya kekuasaan Pak. Jadi dampaknya meluas. Tuh iya, makanya hati-hati dengan tomak. Ya, to mim
Ain. Tiga-tiganya itu huruf digandeng bareng bolong semua Pak. Apa artinya bolong? Kolom, bak, ember, tangki, ya kan bolong diisi berapa ribu juta liter. Penuh nggak? Kagak bakalan penuh. Artinya orang yang punya sifat toma nggak bakalan puas sampai mampus juga. Kagak bakalan puas dia Pak. Iya. Ini kan toma salah satu karakter manusia Pak. Kalau nggak dipotong bahaya. Kita ini rata-rata punya sifat rakus Pak. Cuman adannya beda-beda. Ya, makanya Nabi menggambarkan seandainya di antara kamu ya dalam sebuah perjalanan ke satu wilayah kemudian menemukan satu lobang ya, lobang itu dicoker-coker isinya emas atau mutiara atau barang yang berharga, pasti dia akan kelingak-kelinguk. Maksudnya ada lagi enggak ya sebelah sono. Nah, itu menunjukkan yang dia udah dapatin aja dia belum syukurin, udah nyari lagi yang lain. Ada lagi enggak ya? Kalau enggak percaya, mungkin di antara kita pernah ngalamin. Begitu lagi jalan, nemuin duit, ceban apa goceng. Pasti itu, kali-kali aja ada lagi, yang merah aja. Menunjukkan apa? Dia selalu ingin lebih Pak, sifat rakus itu enggak ada cukupnya, enggak ada puasnya. Selalu pengen lagi. Dan itu akan berhenti kalau ruhnya udah keluar. Cuman begitu ruhnya keluar, tuh ruh udah belepotan Pak. Dengan sebab sifat tamak. Nah disinilah nanti terjadinya apa? Kekotoran-kekotoran di dalam gerak-gerik hidup kita Pak. Aktivitas hidup kita. Ya terutama apalagi kalau udah masuk kancah politik. Ya punya sifat toma. Terus terjun masuk dalam kancah politik dan pemerintahan. Itu biasanya makin kronis Pak tomaknya. Makin parah itu nanti. Bener. Iya. Tapi kalau umpamanya dia nggak naik dalam kancah politik atau pemerintahan, ya paling dampaknya ya nggak besar Pak. Ya nggak begitu meluas. Tapi kalau udah masuk ke kancah politik, orang rakus, udah lah Pak. Pokoknya meskipun teman saudara hajar terus. Nggak peduli udah Pak. Iya. Ribut-ribut, perang-perang, ayo. Gitu Pak. Makanya hati-hati semuanya dengan sifat toma. Itu korban mengisyaratkan supaya kita bisa motong menyembelih sifat kebinatangan kita ya. Di antaranya itu rakus yang paling dominan ya, kemudian gak punya malu meskipun salah tapi masih cengar-cengir, masih cerang-asri. Lihat aja itu koruptor lihat kalau ditayangin itu emang ada yang lawannya kelihatannya sedih, tersungguh-sungguh, malu, takut atau gimana? Enggak, mereka senyum-senyum aja nyantai. Ya apalagi sekarang kalau para pejabat itu kan melakukan kesalahan apapun, mereka itu punya backing Pak. Iya, punya pengacara khusus. Jadi mereka itu melakukan kesalahan sebesar apapun, mereka itu nyantai aja. Gak punya malu. Dan gak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah Pak ya. Jejak-jejak korban, jejak-jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang perlu dan penting kita serap di dalam pelaksanaan korban nanti di hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik ya. Mungkin itu saja pembahasan dan kajian kita seputar korban ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkorban ataupun untuk menyerap ya hikmah korban, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهنا الكريم أنت الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.